Enggak, jadi kalau anak-anak pernah cerita sendiri gitu loh. Saya selalu tanya, oh kan ada Umi datang. Saya kadang-kadang anak nggak cerita, saya nggak perlu nanya. Tiba-tiba dia cerita, oh iya dong. Udah kalian nggak apa-apa. Yo ganggu, dia merasa diganggu mainnya saat itu sih. Padahal kan cuma seminggu sekali, iya tapi kan pengen main, pengen gini. Jadi apa, ya ngobrol aja, ngobrol gitu-gitu. Udah pokoknya nanti si abang gitu. Kalau aku kelas 6, kalau nggak SMP nggak boleh, Umi, bilang dong Umi, jangan gitu kan. Terus malu gitu, si Dede juga, ya udah. Pada dasarnya, ya hak orang tua ya mau ngeliat anak di itu ya. Kembali lagi tapi mungkin caranya ketemu di sekolah bagaimana, yang gimana anak-anak supaya nggak jadi jengah, nggak jadi malu gitu loh. Ngambil momennya, kan nggak ada yang nggak ngasih izin. Saya sendiri membebaskan dari awal loh. Awal perpisahan di sekolah, dia selalu kalau ketemu memang nggak mau di rumah gitu loh. Jadi memang akhirnya kan cuma ada tempat di sekolah. Ya udah ketemu di sekolah. Sekolah juga akhirnya juga membebaskan, memberikan waktu dan tempatnya di sekolah. Bagaimana tanggapannya? Tanggapannya simpel aja sih. Sebenarnya sebelum kita ngomentarin anak aku jengah atau enggak, kalau memang dibilang sekolah kan ada tempat di sekolah. Sebenarnya sekolah itu tempat yang memaksakan untuk ketemu anak. Kalau misalnya mau ngomong tempat yang pantas, ya di rumah gitu kan. Atau di mall atau di mana gitu. Jadi kalau memang merasa dan sadar anak itu jengah, versinya dia walaupun tuh hal tidak aku akui, kasihlah kesempatan aku untuk bertemu di luar sekolah. Jadi sebelum memberikan kesempatan aku bertemu di luar sekolah, nggak usah komentarin anak jengah. Kalau memang tahu anak jengah dan peduli dengan psikologis anak, atur waktu untuk bisa aku ketemu di sekolah. Karena sebenarnya sekolah itu adalah pilihan terakhir aku. Aku juga nggak pengen sebenarnya jarak aku dari rumah ke sekolah tuh 1,5 jam tiap pagi. Yang aku harus tempuh gitu ya. Untuk bertemu anak hanya mungkin sekitar 20 menitan. Dan itu lokasi rame banget. Dan pasti semua orang secara umum tahu kalau misalnya aku memiliki konflik hak asuh anak ini. Jadi pasti aku ke sekolah, orang tahu posisi aku. Sebenarnya kalau dibilang nyaman juga aku ada nggak nyamannya. Tapi kan semua itu aku tempuh karena aku pengen bertemu kan. Jadi kalau misalnya dibilang anak jengah, ya udah sediain aja waktu yang propernya tuh seperti apa. Nah, gitu. memang semenjak adanya statement tersebut, apa nggak pernah ada komunikasi? Ya udah kalau misalnya memang risih di sekolah, boleh nggak misalnya kayak kamu ngajuin, boleh nggak aku ketemu di jam-jam pulang sekolah, ajak main dulu, mungkin sebelum ke rumah gitu? Tidak pernah ada komunikasi tersebut karena memang pada dasarnya tidak mau mempertemukan, gitu. Jadi menurut aku, kayaknya kalau aku masih di tahap memaksakan kehendak aku alhamdulillah udah menerima dan udah selesai ya di tahap itu. Jadi aku lebih ke menjalankan aja kesempatan yang ada dan sejauh ini kesempatan aku hanya di sekolah. Aku jadikan itu menjadi momen yang terbaik yang masih bisa walaupun sedikit tapi berharga supaya aku masih memiliki bonding dengan anakku lagi gitu. Dan aku juga nanya sama anak aku, kalau emang kedatangan Umi ini bikin jengah, Umi nggak usah datang lagi. Aku nantangin, aku nantangin kayak gitu. Dan mereka diam, berarti kan mereka masih butuh ketemu kan? Sabar, Umi sabar, Abi selalu ada buat. Sabar, Abi selalu ada. Kalau Abinya ini konflik lain lagi, Abi. Bukan Abi, Ebi. Abi stick. Ya, kita lihat ini ada artikel lagi maaf ya, kita lihat lagi ya.